Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Lisa Purnamasari, SIME, dosen program studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Juanda. Pada kesempatan ini, saya akan mendeskripsikan salah satu mata kuliah, yaitu Manajemen Zakat, Infak, dan Sodako. Penyampaian deskripsi pelaksanaan Tridharma di bidang pengajaran merupakan mata kuliah wajib program studi Ekonomi Syariah yang berada di semester 4 dengan bobot 2 SKS. Adapun pendekatan yang saya gunakan adalah DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Yang pertama adalah delivery. Bagaimana cara saya menyampaikan pembelajaran, baik secara daring maupun luring. Kemudian saya akan menjelaskan terkait interaction, bagaimana cara saya berinteraksi dengan mahasiswa, baik secara pembelajaran langsung maupun di luar pembelajaran. Pendekatan pembelajaran yang saya gunakan selama pembelajaran berlangsung adalah pendekatan pembelajaran kepada mahasiswa hingga mahasiswa selalu saya libatkan. Terakhir, saya akan menjelaskan tentang asesmen. Bagaimana cara saya melakukan penilaian terhadap hasil kegiatan. Tujuan prinsip penilaian yang saya lakukan itu bersifat edukasi pada pertemuan pertama, selain menyampaikan rencana pembelajaran semester dan juga menyampaikan program tertulis salah satunya. Komponen penilaian yang telah disepakati antara saya dan mahasiswa. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik teman-teman semua, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita masih bisa bertemu dan saling berbagi ilmu ya pada mata kuliah manajemen penyaluran zakat, infak, dan sodako atau manajemen JIS teman-teman semua. Nah, teman-teman semua, gimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat. sehat Ibu. Alhamdulillah ya. Beberapa Alhamdulillah Ibu. Oke, beberapa pertemuan lagi insya Allah kita akan melakukan UAS ya teman-teman semua. Mudah-mudahan nanti pengerjaannya Allah lancarkan ya. Baik teman-teman semua, hari ini adalah eh, mata kuliah manajemen JIS yang paling penting teman-teman semua. Di sini sudah ada apa namanya tuh temanya apa? Strategi distribusi antara respon darurat dan transformasi ekonomi itu konsumtif dan produktif, teman-teman semua ya. Nah, hari ini kan kita masuk ke salah satu mata kuliah inti dari beberapa materi-materi kemarin. Ya kan, ini adalah salah satu jantung dari manajemen organisasi pada lembaga zakat, entah itu di Basnas, ya kan, di LAS, OPZ dan lain sebagainya, ya kan. Nah, manajemen penyaluran atau distribusi pada pertemuan lalu kan kita sudah pernah membahas tentang penghimpunan dananya, ya kan? Kalau sudah menghimpun, berarti kita harus mendistribusikan, ya kan? Betul nggak Teguh? Betul Ibu, betul. Ya, namanya fundraising ya teman-teman. Nah, kalau kita sudah menghimpun, misalnya ada berapa miliar rupiah yang sudah kita himpun, terus mau diapakan, ya kan? Nah, bagaimana caranya uang yang sudah terkumpul itu penyalurannya tepat sasaran, ya kan? Dan berdampak besar untuk masyarakat sekitarnya. Nah, hari ini kita akan bedah nih, apa sih konsumtif dan produktif dalam manajemen zakat ini, ya kan, teman-teman semua. Selanjutnya, teman-teman semua, ada arsitektur strategis dalam penyaluran dana ya, teman-teman semua. Nah, teman-teman, menyalurkan dana zakat itu bukan hanya sekedar bagi-bagi sembako, ya kan, bagi-bagi uang, terus membagikan baju dan lain sebagainya. Nah, di dalamnya itu ada arsitektur atau bangunan yang inti ya teman-teman. Ada paling inti
bangunan yang di dalamnya itu harus kita apakan gitu kan. Nah, bangunan ini ada dua sisi teman-teman semua ya. Di satu sisi kita dihadapkan pada kewajiban kemanusiaan pada saat itu juga harus kita berikan, ya kan? Nah, di sisi lain kita punya visi atau tujuan besar. Tujuannya apa? Bagaimana cara kita agar kemiskinan itu berkurang secara permanen. Nah, itu adalah bangunannya, teman-teman. Penyaluran dananya itu mengintegrasikan kemanusiaan dengan kemandirian ekonomi, gitu kan. Nah, terus tugas amil zakat itu apa dong, gitu kan. Nah, tugas amil zakat kira-kira apa? Ada yang tahu nggak di sini? Menghimpun Ada yang tahu di sini tugas amil zakat itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Fitri, tugas amil zakat apa, Fit? menghimpun dana zakat, Ibu. Oke, itu salah satunya ya. Jadi tugas amil zakat itu adalah menggabungkan antara aspek kemanusiaan yang mendesak dengan kemandirian ekonomi yang jangkanya panjang, ya kan? Antara konsumtif dengan produktif, gitu kan, teman-teman semua. Nah, setelah itu apa sih? Nah, ini ada dua spektrum utama distribusi, teman-teman semua, ya kan? Nah, penyaluran di lembaga zakat seperti Basnas, LAS, UPZ itu ada dua. Yang pertama pola konsumtif dan yang kedua pola produktif, teman-teman semua, ya kan? Pola konsumtif itu apa? Nah, teman-teman semua di sini bisa baca ya. Kalau konsumtif itu sifatnya direct, langsung, ya kan? Bantuannya itu langsung dirasakan oleh mustahik, ya kan? Nah, dan saat itu juga pasti habis, kayak misalnya pemberian beras, ya kan? Terus baju misalnya. Nah, itu namanya pola konsumtif. Tapi kalau pola produktif, dana zakatnya itu dijadikan stimulus, baik berupa modal kerja, uang, ya teman-teman semua, maupun investasi sosial. Misalnya, selain uang, dia diberi apa? Diberi alat-alat mesin, ya kan? Terus modal diberikan alat-alat untuk buat bikin kue. Nah, pola ini tidak akan habis dalam satu hari, berbeda dengan konsumtif. Betul nggak, Teguh? Betul, Ibu. Iya, jadi ini berbeda gitu kan. Nah, kalau produktif itu dia akan berputar, dia menciptakan ekonomi baru untuk sehari-harinya. Nah, ini adalah dua pola yang ada di dalam zakat eh, di manajemen zakat, teman-teman semua ya. Selanjutnya, teman-teman semua, ini ada tadi kan kita tahu ya, ada dua spektrum. Nah, di sini ada pola konsumtif. Sekarang kita akan bedah. Yang pertama itu program konsumtif atau eh, respon kemanusiaan. Ada yang sering bilang, ada yang sering mengkritik kenapa sih lembaga zakat itu masih bagi-bagi sembako. Itu kan mendidik masyarakatnya jadi pemalas. Ada yang bilang seperti itu, ya kan? Nah, teman-teman semua di sini sebagai mahasiswa harus hati-hati dalam menilai ya. Jangan sampai ada yang berkomentar seperti itu. Mungkin kalau sebelumnya, sebelum tahu materi ini adalah ya ada beberapa misalnya yang berkomentar, tapi mudah-mudahan setelah materi ini tersampaikan, teman-teman semua jadi tahu, oh ternyata dalam zakat itu ada zakat produktif dan zakat konsumtif. Jadi hati-hati ya dalam berkomentar. Nah, teman-teman semua, pola konsumtif itu memiliki eh, apa ya penilaian mutlak, ya kan? Dia tidak bisa digantikan oleh pola yang lain ketika ada bencana alam seperti gempa bumi kemarin di Sukabumi, ada banjir di Cianjur, ya kan? Nah, yang sakit-sakitan, terus ada lansia yang tinggal sebatang kara di rumahnya, kita nggak bisa tuh datang bawa proposal bisnis gitu ya. Buat apa gitu kan? Nah, teman-teman semua itu harus langsung direct, langsung dikasihkan bantuannya, ya kan? Nah, karakteristiknya apa sih? Nah, ini dia yang ada di PowerPoint di depan layar masing-masing, teman-teman semua bisa baca ya. Ada karakternya itu cepat tanggap, pemenuhan dasar, jangka pendek, dan targetnya itu spesifik gitu. Jadi, karakternya itu memang berbeda dengan zakat produktif, teman-teman ya. Nah,
Kita akan bahas, tadi kan sudah pola konsumtif. Nah, di sini ada pola produktif, teman-teman. Namun, eh, jika lembaga zakat hanya menjalankan programnya konsumtif, maka angka kemiskinan akan turun apa naik? Kalau lembaga amil zakat hanya memberikan satu pola aja. Kira-kira kemiskinan akan naik apa akan turun? Akan naik, Bu. Akan akan naik Akan naik. karena apa dia hanya diberikan satu kali habis gitu kan, direct gitu kan. Nah, teman-teman semua di sini ada pola produktif ya kan. Ini adalah salah satu solusi agar kemiskinan itu tidak naik terus ya kan. Dia perlahan menurun gitu. Nah, pola ini teman-teman semua mustahik yang masih produktif, yang masih punya apa ya, badannya sehat, energinya masih kuat gitu kan secara usia dan fisik ya. Nah, mereka juga tidak punya modal untuk berusaha gitu kan, untuk berbisnis atau menjalankan kehidupannya selanjutnya gitu. Nah, kita modal usaha kita ketika memberikan modal usaha, pendampingan, terus akses pasar kita apa ya namanya tuh berikan pencerahan. Oh, kalau misalnya bisnisnya seperti ini, target pasarnya ke sini gitu kan. Itu adalah tujuan dari pola produktif, ya kan? Nah, tujuan selanjutnya apa? Pengennya sih mengubah dari tangan yang di bawah menjadi tangan yang di atas, betul nggak? Ya kan? Betul, Salah Ibu. satunya kenapa zakat itu diberikan kepada mustahik, salah satunya harapannya ya kelak menjadi orang yang membayar zakat juga mereka. Kan pengennya jadi muzaki, nggak pengen selalu jadi mustahik, betul nggak? Ya kan? Nah, ini teman-teman semua, slide selanjutnya ada komparasi strategi program. Kita lihat ya, komparasi yang ada di layar kalian masing-masing. Coba perhatikan bedanya secara manajerial. Kalian bisa baca ya, program konsumtif apa, program produktif juga apa, ya kan? Jika eh, kita atau kalian menjadi manajer ya di program beberapa program yang ada di LAS atau di Basnas. Untuk program konsumtif, indikator keberhasilannya itu salah satunya adalah seberapa cepat dan seberapa tanggap gitu. Mereka menyalurkan bantuan itu menjadi amil yang apa ya, yang bagus. Kalau dilihat dari program konsumtif, tapi kalau dilihat dari program produktifnya, teman-teman indikatornya itu panjang dan rumit ya kan? Kita harus melakukan seleksi dulu, seleksi ketat dulu nih ya, memberikan pelatihan, melakukan monitoring atau apa ya namanya tuh bimbingan secara berkala. Kenapa? Karena ada resiko yang besar di sana, ya kan? Karena resiko dana zakat yang sudah diberikan bisa aja hilang, ya kan? Bisa aja dipakai sama keperluan lain. Maka dari itu harus ada monitoring, ya kan? Nah, nanti kalian bisa baca ya, ini perbedaan antara konsumtif dengan produktif. Nah, slide selanjutnya, teman-teman semua, di sini ada pilar keberhasilan pemberdayaan zakat. Bagaimana agar zakat produktif itu tidak gagal? Ya, teman-teman semua, ada tiga pilar yang sudah saya tulis di sini ya, rangkum di PowerPoint. Yang pertama itu adalah asesmen yang tepat. Asesmen, kalian tahu asesmen nggak? Asesmen itu apa? Ada yang tahu asesmen? Penilaian, Bu. Ya, betul, penilaian. Asesmen itu adalah penilaian. Jangan berikan modal usaha kepada pengusaha nasi goreng. Kalau dia nggak ada bakatnya di dagang nasi goreng. Harus berikan dana itu kepada yang memang hobinya, terus kemampuannya di bidang itu. Misalnya jangan ada satu usaha dia sukanya menjahit, tapi Basnas memaksakan dia untuk berjualan nasi goreng. Itu tidak tepat, teman-teman, ya kan? Potensinya tidak tepat. Yang keduanya ada modal kerja. Berikanlah stimulus yang cukup, yang bagus gitu kan. Jangan tanggung-tanggung. Misalnya kalau misalnya mau ngasih uang
kontrol lah uang itu ya kan, didampingin sampai beres gitu kan. Agar tidak dipakai untuk hal-hal lain gitu kan ya. Modal kerja itu bukan hanya uang sih teman-teman semuanya, tapi ada alat-alat kue ya kan. Terus ada apa namanya tuh mesin jahit misalnya, atau investasi jangka panjang lah ya yang buat dia berpenghasilan. Yang ketiga ada pendampingan teman-teman semua. Nah, pendampingan ini adalah pilar yang paling penting, yang paling krusial. Mustahik itu biasanya gagal bukan karena modal sih teman-teman ya kan, tapi karena dia tidak tahu cara memutar uang. Makanya harus ada pendampingan, harus ada edukasi yang rutin, misalnya ada pertemuan mingguan, bulanan, gitu kan, terus per 3 bulan, per 6 bulan, dan setahun. Supaya apa? Supaya mereka punya apa ya pembelajaran yang kuat tentang berbisnis. Nah, selanjutnya teman-teman, di sini ada transformasi mustahik. Saya sebutkan dengan M3 Journey, ya kan? Nah, dimulai dari fase apa? Seleksi dulu. Nah, eh apa ya namanya tuh kan, semua orang itu pengennya tidak di satu tempat ya, pengennya ke tempat yang lebih baik ya kan, pengennya itu dari mustahik menjadi muzaki ya kan. M3 itu adalah mustahik move to muzaki. Perjalanan transformasinya itu bisa kalian lihat, ini panjang ya teman-teman, tapi mudah-mudahan apa ya, mudah-mudahan Baznas atau Laz yang sudah memberikan zakatnya kepada eh, muzaki yang memang diberikan zakat produktif itu lancar dan bisa bertransformasi dari mustahik ke muzaki. Dimulai dari fase apa? Seleksi dulu teman-teman. Seleksi itu kelayakan ya, masuk ke fase, habis itu masuk ke fase inkubasi. Inkubasi itu pelatihan. Lalu di dalamnya itu pelatihan manajemen dasar, penyerahan modal usaha, pelatihan kalau misalnya dia usahanya nasi goreng, ada pelatihan buat variasi nasi gorengnya supaya banyak variannya dan lain sebagainya. Habis itu, nah, dari fase pelatihan ini teman-teman semua, monitoring dari fase inkubasi ini paling melelahkan. Kalau saya lihat dari teman-teman saya yang ada di Basnas. Kenapa begitu? Karena dia ada pelatihannya per 6 bulan, setahun gitu kan. Ada yang dari awal, dari per minggu dulu sih, per minggu, per bulan, per 3 bulan, 6 bulan, dan 1 tahun ya kan mereka. Nah, itu pelatihannya panjang. Setelah itu ada monitoring dan pada akhirnya ada mandiri. Sampai akhirnya mereka dinyatakan mandiri ketika mereka lulus dan bisa bersedekah secara konsisten, ya kan? Disitulah Amil telah berhasil menjadikan mustahik menjadi apa? Menjadi apa? Dari mustahik menjadi mu muzaki, teman-teman semua ya. Dari mustahik menjadi Muzaki. muzaki, ya kan? Mustahik itu adalah orang yang menerima zakat. Kalau muzaki itu orang yang memberikan zakat. Nah, selanjutnya di sini ada tren teman-teman semua, ada tren alokasi zakat produktif nasional. Data ini menunjukkan bahwa apa ya, tren alokasi zakat nasional itu dari tahun ke tahun itu meningkat ke atas, ya kan? Dari tahun 2021, 22, 23 sampai 2026 signifikan ya meningkatnya ke arah kanan, ke atas kanan gitu kan. Nah, eh, ini artinya masyarakat dan donatur saat ini, donatur itu adalah muzaki ya teman-teman semua. Ini mm, menyukai program yang berdampak jangka panjang, ya kan? Menyukai berarti dia suka nih gitu kan kalau dia zakatnya itu disalurkan kepada zakat produktif, ya kan? Nah, selanjutnya di sini ada materi keberhasilan dampak zakat. Berdasarkan evaluasi dampak zakat ini, teman-teman, program produktif, zakat produktif itu yang didampingi dengan baik itu mampu menghasilkan rate atau nilai UMKM hingga 85%.
dan menaikkan pendapatan mereka itu 2,4 kali lipatnya pendapatannya itu, jadi lebih naik gitu ya kalau misalnya dilihat dari tren tadi, ya kan? Nah, untuk mengukur secara ilmiahnya, kenapa sih Bu bisa sih diukur seperti ini? Bisa teman-teman. Ini menggunakan indeks Sibes. Indeks Sibes itu adalah model yang dikembangkan oleh Profesor Irfan Saukibek. Indeks ini tidak hanya mengukur apakah kemiskinan material mereka berkurang, tapi bisa mengukur kemiskinan spiritualnya, teman-teman. Apakah setelah diberikan zakat, entah itu zakat konsumtif ataupun zakat produktifnya, mereka rajin sholat, puasanya rajin, rajin bersodakoh. Misalnya kalau laki-laki, dia ketika berdagang itu, apa namanya tuh, ketika berdagang itu sholat berjamaah kalau sudah azan gitu kan. Nah, karena apa? Semuanya juga esensi zakat itu adalah mensucikan apa? Mensucikan jiwa dan har harta, teman-teman semua ya. Nah, selanjutnya teman-teman semua, di sini ada tantangan dan strategi. Tentu saja ya, lapangan itu tidak seindah dengan teori yang di kelas kita belajar, teman-teman ya. Tantangan di lapangan akan lebih berat daripada kita menjelaskan teori di kelas. Betul nggak, eh, Zamir? Betul nggak, Ya, Zamir? betul Ibu. Iya, tantangan di apa namanya tuh ya? Tantangan di lapangan itu akan lebih berat dibanding dengan ketika kita berteori ya. Nah, tantangan terbesarnya adalah mental, ketergantungan. Jadi resikonya orang yang ngasih zakat konsumtif itu tantangannya adalah mental. Mental mereka itu akan ketergantungan dengan pemberian dari orang lain. Ada sebagian mustahik yang merasa dana zakat itu adalah uang gratisan. Ah, setiap bulan pasti dikasih kok gitu. Nah, itu tantangan mental, ya kan? Sehingga dipakai untuk konsumsi pribadi, misalnya harusnya zakat produktif, ini malah dipakai setiap harinya, bukan untuk modal usaha, ya kan? Nah, itu tantangannya. Solusinya bagaimana sih teman-teman semua? Nah, solusinya itu adalah Basnas, UPZ, atau LAS itu bisa gunakan pendekatan komunitas atau membuat grup monitoring. Bermitra dengan, misalnya Basnasnya bermitra dengan praktisi bisnis untuk memberikan edukasi kepada mereka, pendampingan ya. Eh, Terus dari Basnas juga punya digital tracking yang bagus, punya digital tracking yang bagus gitu ya. Nah, itu tantangan dan strateginya teman-teman semua. Nah, mungkin itu ya teman-teman semua mata kuliah pada sore hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami apa perbedaan dari zakat produktif dengan zakat konsumtif, gitu kan. Kesimpulannya, konsumtif ataupun produktif keduanya adalah instrumen yang sama-sama penting sih teman-teman dalam zakat, ya kan. Amil yang bagus itu adalah amil yang bisa memutuskan kapan dia diberikan zakatnya, ya kan? Kapan dia di stop karena dia sudah menjadi muzaki gitu kan. Esensinya kenapa zakat itu diberikan, pengennya tangan yang di bawah itu akan berubah menjadi tangan yang di atas gitu. Kira-kira begitu teman-teman semua perkuliahan sore ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan atau kita akan berdiskusi, silakan. Atau saya tanya dulu nih, salah satunya kepada Fitri misalnya. Fitri ada nggak Fitri? Fitri masih ingat nggak Fit? 8 asnaf dalam zakat itu Fit? Atau Zamir? Zamir masih ingat nggak Mir? 8 Asnaf Ibu asnaf? ya. Ya, masih ingat nggak Mir? Ya, coba saya sebutkan dulu ya Bu ya. Ya. Apa Mir? Yang pertama Amil, Hmm. itu fakir, Hmm. tiga itu miskin, Hmm. terus keempat itu
Bisa bililah. Ya, betul. Nah, terus keenam Ibnu, itu Ibnu Ibnu Sabil, Zakat. Ibnu Ibnu Sabil. Sabir. Terus, Ibnu Sabir. Terus, fisabilillah. Oke, nah itu itu saja. adalah 8 asnaf, teman-teman semua. Ada yang ingin ditanyakan lagi, teman-teman semua? Atau sebelum kita tutup ya perkuliahan kali ini, mungkin saya akan bertanya nih salah satu dari kalian. Coba saya absenkan dulu ya. Eh, Teguh ada nggak Teguh? Hadir, Bu. Teguh masih ingat nggak perbedaan antara zakat produktif dengan zakat konsumtif, Teguh? Masih, Bu. Apa tuh perbedaannya? Zakat konsumtif itu adalah zakat yang dimana itu diberikan secara kebutuhan hidup sehari-hari. Oke, Yang menerimanya mustahik, ya, yaitu bisa bantuan, biasanya langsung habis, Ibu, digunakan oke, dan menghasilkan pendapatan baru, Ibu. Contohnya kayak misalkan pembagian beras dan bahan Hmm, makanan. Nah, kedua itu ada santunan, oke, uang tunai kepada fakir miskin yang hmm, langsung habis gitu, Ibu. Kalau ya, misalkan kita perbandingkan sama zakat produktif, kalau zakat produktif itu adalah zakat yang diberikan dengan bentuk modal, Ibu, untuk ya, sarana modal yang usaha. tentu mustahik, untuk usaha. Untuk usaha boleh kalau misalkan untuk usaha kecil, terus ada mesin jahit kalau misalkan untuk alat-alat ya, Bu ya. Hmm, Kayak gerobak oke, untuk jualan atau bibit pertanian dan alat pertanian lain-lainnya. Itu nah, biar produktif, biar dia itu bisa berkembang, Bu. oke, baik. Terima kasih Teguh. Ya, Paham Bu. ya berarti ya perbedaan antara zakat produktif dan zakat konsumtif. Barangkali di sini teman-teman ada yang ingin bertanya seputar zakat konsumtif ataupun zakat produktif? Ada yang ingin ditanyakan? Kita itu Eh, Siapa yang bertanya tuh? Herlan, ada Herlan? Herlan mau nanya Herlan? Fatullah ada Fatullah? Biasanya bertanya Fatullah. Mudah-mudahan ini ya, kalau memang sudah tidak ada yang ditanyakan, mudah-mudahan materi kali ini bisa memberikan wawasan yang luas kepada teman-teman ya. Perbedaan antara zakat produktif dan zakat konsumtif itu apa gitu kan. Terus strateginya apa gitu kan, kendalanya apa dan lain sebagainya. Dan yang paling terpenting jangan lupa 8 asnaf harus kita hafalkan kan. 8 asnaf itu mudah-mudahan nanti kalian mungkin di masyarakat nanti ya, ketika sudah lulus bisa jadi amil, teguh, ya kan? Zamir misalnya jadi amil gitu kan, mudah-mudahan. Jadi mudah-mudahan materi ini apa ya menjadi kebaruan untuk kita semua ya. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Jika memang tidak ada lagi yang ingin ditanyakan dan yang tidak ada lagi yang akan kita diskusikan, saya cukupkan sekian ya teman-teman. Terima kasih atas kesempatannya, waktunya dalam mengikuti perkuliahan ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Astagfirullahaladzim. Syukran ala Terima timamikum. kasih banyak, Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, Terima kasih terima banyak, kasih Ibu. teman-teman semua.